وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا oleh Allah. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih berkenan memberikan kepada kita kesempatan, memberikan kepada kita kesehatan, yang dengan kedua nikmat ini kita dapat memaksimalkan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam hari ini insyaallah kembali kita akan melanjutkan kajian fikih kita yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pada malam hari ini kita akan masuk pada bab yang ketujuh. Tentunya masih dengan pembahasan ibadah salat. Secara khusus pada bab ketujuh ini yang dibahas adalah
fi salatil jamaah, terkait dengan persoalan salat berjamaah. Dalam bab ini insyaallah kita akan menjelaskan yang pertama tentang keutamaan salat jamaah dan hukumnya. Kemudian yang kedua adalah persoalan atau masalah jika seseorang itu masuk ke dalam masjid sementara dia telah melaksanakan sholat di tempat yang lain, kemudian dia mendapati di masjid itu sedang dilaksanakan sholat berjamaah. Apakah dia wajib untuk mengikuti jamaah itu atau tidak? Itu persoalan yang kedua. Persoalan yang ketiga yang akan disebutkan di sini adalah sholat jamaah itu jumlah minimalnya berapa? Kemudian masalah yang keempat, sholat jamaah itu bisa didapatkan dengan kadar minimal mendapatkan sholat jamaah itu bagaimana? Ya, kadar minimal dikatakan seseorang itu mendapatkan sholat jamaah. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, uzur-uzur yang membolehkan kita untuk tidak ikut sholat berjamaah. Ya. Kemudian yang keenam, bagaimana hukumnya mengulangi dalam satu masjid 2 kali dilaksanakan sholat berjamaah. Apa hukumnya? Kemudian yang terakhir, apa hukumnya melaksanakan sholat sunnah ketika sholat wajib sudah apabila sudah diiqamah untuk pelaksanaan sholat wajib. Nah, ini beberapa permasalahan yang insya Allah akan kita jelaskan mungkin dalam beberapa pertemuan, 2 atau 3 pertemuan. Yang pertama, dalam kitab ini dikatakan fadlu salatil jamaah wa hukmuha, keutamaan salat jamaah dan hukumnya. Di sini dikatakan salatul jamaati fil masajid sya'iratun 'azimatun min sya'airil Islam. Jadi salat jamaah di masjid, salat jamaah di masjid merupakan salah satu daripada syiar Islam yang teragung. Ya. Jadi dalam agama kita ini secara khusus ibadah-ibadah yang kita laksanakan ada yang dinamakan dengan ibadah yang sifatnya syiar. Apa artinya syiar? Tanda, alamat. Ya. Nah, namanya tanda dan alamat itu memang harus diketahui dan nampak. Ya. Namanya saja alamat, tanda. Ya. Tanda itu harus jelas, harus nampak. Jadi syiar agama Islam maksudnya apa? Adalah sesuatu yang menjadi tanda-tanda dan identitas keislaman itu. Maka kalau dikatakan sholat jamaah itu adalah sholat berjamaah di masjid, ya, itu merupakan salah satu daripada syiar daripada agama kita, maka dia merupakan salah satu identitas, tanda keislaman yang harus dinampakkan dan dijelaskan. Ya. Maka tidak boleh disembunyi-sembunyikan, tidak boleh dilakukan ya, dengan sembunyi-sembunyi, harus dinampakkan, harus dijelaskan, karena ini bagian daripada syairah min sya'airil Islam. Ya. Hampir semua ibadah yang dilakukan secara berjamaah itu masuk dalam kategori syiar Islam, karena memang ini syiar, ini sesuatu yang harus dinampakkan dan dijelaskan. Makanya kata para ulama kita, kalau seseorang itu berada di satu daerah, ya, di satu daerah
Katakanlah mereka berjumlah minoritas, sedikit di daerah itu. Dan mereka tidak mampu melaksanakan syiar agama Islam, maka hukumnya bagi mereka yang berada di tempat itu, mereka tidak mampu menampakkan apa yang menjadi syiar identitas sebagai seorang muslim. Maka wajib hukumnya bagi orang itu untuk berhijrah meninggalkan tempat itu. Kenapa? Karena ada bagian-bagian ibadah di dalam agama kita itu memang masuk dalam kategori syiar. Bagian daripada hal yang harus kita nampakkan, harus kita jelaskan. Nah, sholat jamaah di masjid ini bagian daripada syiar, syairatun azimatun min sya'airil Islam. Wattafaqal muslimuna ala anna ada as-salawatil khams fil masajid min a'zamit ta'at. Bahkan kaum muslimin telah bersepakat pelaksanaan sholat 5 waktu di masjid merupakan di antara ketaatan yang paling penting. Ketaatan yang paling penting, a'zamut ta'at. Faqad syara'a Allahu li hadhihi al-ummah al-ijtima' fi awqatin ma'lumah. Allah telah mewajibkan kepada umat ini untuk berkumpul pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Jadi ada ibadah di dalam agama kita yang memang pelaksanaannya itu harus kita laksanakan secara berjamaah. Baik yang sifatnya harian, pekanan, bahkan ada yang sifatnya tahunan. Dan semuanya masuk dalam kategori syiar agama kita. Minha as-salawatul khams. Di antara ibadah yang disyariatkan untuk kita lakukan secara berjamaah bersama-sama. Jadi ibadah itu kan dibagi dua. Dari sisi jumlah orang yang melaksanakannya. Ada ibadatun fardiyah. Ibadah yang sifatnya perseorangan. Ibadatun fardiyah. Jadi boleh dilakukan oleh orang per orang. Zikir, baca Quran, dan seterusnya. Tapi ada ibadah yang masuk dalam kategori ibadatun jamaiyah, ibadah kolektif. Yang harus dilakukan secara bersama-sama. Karena salah satu tujuannya untuk menampakkan persatuan kaum muslimin. Salah satu tujuannya. Untuk menampakkan persatuan dan kebersamaan kaum muslimin. Itu salah satu tujuan. Kenapa ada ibadah di dalam agama kita diperintahkan untuk kita lakukan secara bersama-sama. Ada ibadah yang harus dilakukan di tempat yang sama. Bahkan di waktu yang sama. Dengan perbuatan yang sama. Ada hanya dikumpulkan pada tempat yang sama. Meskipun waktunya berbeda. Ada yang dilakukan bersama-sama meskipun di tempat yang berbeda-beda tapi di waktu yang sama. Itu semuanya bentuk ibadah-ibadah kolektif. Ibadah-ibadah jamaiyah yang disyariatkan di dalam agama kita. Nah, di antaranya sholat 5 waktu. Di antaranya di sini katakan sholatul jum'ah, sholat Jumat. Di antaranya adalah sholatul idain, sholat 2 hari raya. Meskipun baru-baru ini kita sangat sedih, sholat Idul Adha harus dilakukan di negeri kita ini sebanyak 2 kali. Padahal salah satu bagian yang terpenting dalam kaitannya syiar agama kita ini, harusnya kita menampakkan persatuan, bukan perduaan. Menampakkan persatuan. Dan begitulah syariat agama kita mengajarkan ibadah-ibadah kolektif itu seharusnya dilakukan secara bersama-sama. Tidak pantas terjadi
perbedaan di dalamnya, meskipun ada perbedaan pendapat. Meskipun ada perbedaan pendapat. Tapi pada saat pelaksanaannya, seharusnya bisa dilakukan dan dikompromikan untuk dilakukan secara bersama-sama. Ini penting untuk kita tegaskan, ya, supaya kita tidak lagi mengulangi hal-hal yang sebenarnya membuat kita ini, ya, sedih. Bahkan apa yang kita lakukan justru menunjukkan bahwa kita umat Islam itu tidak bersatu. Bukan atas nama perbedaan pendapat, karena di dalam Islam tidak mungkin perbedaan pendapat itu dihilangkan. Tapi atas nama sebuah syiar agama kita yang seharusnya kita lakukan secara kolektif berjamaah. Saya kasih contoh. Ya. Apabila ada orang yang melihat bulan di awal Zulhijjah. Dia lihat bulan. Lihat hilal namanya, ya. Nama bulan di awal bulan itu namanya apa? Hilal. Ya. Ya. Dia lihat yang dengannya dia mengatakan bahwa hari Arafah itu hari Jumat umpamanya. Dengan melihat bulan itu dia berkeyakinan hari Arafah itu adalah hari Jumat. Ini kalau kita bawa kasusnya ke Saudi Arabia umpamanya. Tapi ternyata setelah dia bersaksi, persaksiannya ditolak oleh hakim, oleh pemerintah. Dan pemerintah Saudi menetapkan bahwa hari wukuf itu hari Sabtu. Pemerintah Saudi menetapkan wukufnya itu hari Sabtu. Padahal dia sudah lihat hilal hari Jumat. Dia yakin betul dia lihat hilal. Tapi apa? Persaksiannya ditolak. Bahkan pemerintah Saudi menetapkan wukufnya itu adalah hari Sabtu. Atau ya katakanlah dalam bentuk yang lain, saya kasih contoh pendekatan yang lebih mudah mungkin. Umpamanya ada sebuah, katakanlah ormas, menetapkan tanggal 9 Zulhijjah itu hari Jumat. Ternyata di Saudi ditetapkan bahwa hari wukuf di Arafah itu hari Sabtu. Sementara ada orang yang begitu kuat mengikuti keputusan ormas itu pergi haji. Dia pergi haji. Boleh tidak dia ikut pendapatnya ormasnya itu dan dia pergi wukuf sendirian hari Jumat? Boleh tidak? Hah? Boleh tidak? Kata para ulama, wah ini fatal ini. Kenapa? Karena ibadah haji itu adalah ibadah yang sifatnya apa? Kolektif. Ya. Ibadah yang sifatnya kolektif yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Meskipun kita melihat di dalamnya ada kemungkinan berbeda pendapat. Bahkan kata para ulama kita, apabila pemerintah, ini saya sudah kaji, luar biasa lamanya mengkaji masalah ini. Apabila pemerintah menetapkan satu ketetapan dan ternyata ketetapannya itu salah, katakanlah hari wukuf, ini fatal ini, hari wukuf di Arafah itu bagi jamaah haji itu rukun haji, tidak sah kalau tidak ada wukuf. Tapi ternyata pemerintah yang menetapkan hari wukuf itu salah dalam ijtihad. Harusnya hari Jumat, tapi dia tetapkan hari Sabtu. Akhirnya para jamaah haji wukuf pada hari Sabtu dengan ijtihad yang salah. Setelah itu ketahuan, apakah jamaah haji pada tahun itu
batal hajinya dan tidak sah hajinya, kata para ulama, semua haji yang mereka lakukan jamaah haji itu hukumnya sah. Karena apa? Mereka telah melaksanakannya secara bersama-sama. Nah, ini proses, inilah yang dinamakan dengan ya ibadah jamaiyah. Ya, kita saja dalam sholat 5 waktu ini, ya, kalau imam subuhnya tidak kunut, kemudian ada jamaahnya kunut, sah tak tuh salatnya? Ya. Atau dia tidak setuju dengan imamnya, dia bilang, ini imam dah, saya mau sholat berbeda saja dengan imam, boleh enggak? Atau dia lihat khatib Jumatnya terlalu lama khutbahnya, dia bilang, waduh terlalu lama ini khutbahnya, saya sholat Jumat duluan, boleh enggak? Ya. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, ada ibadah-ibadah di dalam agama kita ini yang harus kita lakukan secara bersama-sama. Bahkan menampakkan perbedaan pada ibadah yang harusnya kita lakukan secara bersama-sama, itu tidak baik. Itu yang jelek. Ya. Utsman bin Affan radhiyallahu an, Amirul Mukminin, itu pada masa pemerintahan beliau melaksanakan sholat duhur dan sholat asar atau sholat yang 4 rakaat di Mina. Di Mina itu 4 rakaat. Padahal yang dicontohkan Nabi SAW, dicontohkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhuma, sholat di Mina itu yang 4 rakaat itu dikasar 2 rakaat. Ya. Tapi Utsman bin Affan justru menyelisihi apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau justru menggenapkan sholat duhur, sholat asar, dan seterusnya dan seterusnya. Maka diprotes oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Diprotes. Apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan itu diprotes oleh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhuma salat 4 rakaat di Mina, ini pada saat pelaksanaan haji. Itu salatnya 2 rakaat. Ya. Maka beliau memprotes apa yang dilakukan oleh Utsman bin Affan. Beliau menggenapkan sholat itu 4 rakaat. Padahal sunnahnya 2 rakaat. Tapi ketika Utsman bin Affan memimpin sholat dan beliau melaksanakan 4 sholat duhur 4 rakaat atau sholat yang 4 rakaat tetap 4 rakaat, Ibnu Mas'ud tetap bermakmum di belakangnya. Padahal tadi dia yang tidak setuju dengan perbuatan itu. Tapi dia sholat di belakangnya. Ketika ditanya, engkau tidak setuju dengan pendapat Utsman bin Affan melaksanakan sholat yang 4 rakaat itu 4 rakaat. Ya. Tapi kenapa ketika Utsman bin Affan memimpin sholat, kamu tetap ikut sholat di belakangnya? Sahabat Ibnu Mas'ud mengatakan, radhiyallahu anhu, mengatakan, al-khilafu syarr. Berbeda itu jelek. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh kaum muslimin secara umum itu jelek. Ya, tidak pantas, tidak baik. Kenapa? Karena ibadah ini masuk dalam kategori ibadah apa? Ibadah jamaiyah yang seharusnya kita lakukan secara bersama-sama. Ya. Tidak apa-apa saya stressing di sini karena ini baru saja kita tidak nyaman sekali sholat Id itu 2 kali. Ya, tidak nyaman sekali. Bahkan justru membuka peluang orang untuk mencari yang mudah-mudah. Bahkan cenderung
tidak berdasarkan dalil. Ya. Kalau mulai puasa, dia cari puasa yang paling lambat. Siapa yang menentukan paling lambat, dia yang itu yang ikuti. Tapi kalau lebaran, dia ikuti yang paling cepat. Ada tidak tuntunannya itu? Justru itu tidak ada tuntunannya. Dan banyak model manusia yang seperti itu. Akhirnya diberikan kesempatan untuk melakukan satu ibadah yang tidak ada tuntunannya. Ya, baru-baru ini ada seorang bapak mengatakan, Ustadz, ya saya ini sedih. Ya, kenapa Pak? Ini yang baru, kasus yang baru-baru ini. Saya sholat Idul Adha hari Sabtu atau hari Ahad? Yang pemerintah hari Ahad. Saya ikut hari Ahad. Istri saya di rumah hari Sabtu. Ya. Akhirnya anaknya bilang apa? Anak saya bilang begini, Ustadz. Supaya saya tidak berpihak kepada bapak atau kepada ibu, saya pilih tidak sholat Id. Ini fakta ya, yang terjadi. Apakah syariat agama kita ini datang untuk memecah belah satu rumah? Seperti ini? Ya. Ya. Di hari yang seharusnya semua kita ini bergembira, justru yang nampak adalah perbedaan penyikapan. Bukan berarti kita mengatakan tidak ada perbedaan. Metode penetapannya juga memungkinkan untuk berbeda. Tapi ketika kita sampai pada tataran pelaksanaan, kita mengikuti apa yang menjadi keputusan mayoritas. Itu yang harusnya penting ada. Saya tambah lagi contohnya supaya jelas. Kalau ada wanita yang tidak berpuasa pada hari puasa, pada bulan Ramadan, karena haid umpamanya. Boleh tidak dia pamer makan dan minum di hadapan orang berpuasa? Boleh tidak? Boleh tidak? Tidak boleh. Padahal dia boleh makan, boleh makan, boleh minum. Tapi menampakkan bahwa dia berbeda dengan kaum muslimin pada hari itu, tidak boleh. Atau ada orang yang musafir, datang ke satu tempat, dia musafir. Orang musafir itu boleh tidak? Boleh tidak dia nampakkan dirinya? Saya ini tidak puasa. Makan di hadapan orang yang puasa. Boleh tidak? Kalau yang seperti itu saja tidak boleh, ya, apalagi dalam syiar-syiar yang harusnya kita melaksanakannya secara bersama-sama. Ini identitas, ini ciri, ini tanda keislaman kita. Yang salah satu tujuannya ibadah jamaiyah itu adalah pelaksanaannya secara bersama-sama. Ya, secara bersama-sama. Jadi ini kita bawa konteks ke Indonesia ya, yang kelihatannya mengakomodir hal-hal yang seperti ini dengan atas nama perbedaan pendapat. Tapi pada hakikatnya perbedaan ini tidak pantas untuk dijaga. Ada perbedaan pendapat yang masih bisa kita jaga itu, perbedaan pendapat itu. Tapi ada perbedaan pendapat tetap dalam wilayah perbedaan pendapat, tapi dalam tataran pelaksanaan harusnya tetap bersama-sama. Kompromi. Ya, kompromi. Ya, sebentar juga ada contohnya. Ya, kalau nanti kita akan jelaskan ya, beberapa contoh. Nah, ini ya. Bahkan di sini dikatakan wa a'zamul ijtima'at wa ahammuha il ijtima'u bi Arafah. Di antara ibadah yang dimana ibadah itu dilaksanakan dengan ijtima', dengan berkumpul bersama-sama, yang paling utama itu adalah al-ijtima'u bi Arafah. Berkumpulnya jamaah haji di padang Arafah. Nah, coba kalau tadi kita mau terapkan itu. Tidak mungkin
dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan Zulhijjah ada dua wukuf di Arafah. Ya, harus tetap satu. Karena ini adalah ibadah jamaah. Ya. Ya. Bahkan dikatakan alladzi yushiru ila wihdatil ummatil islamiyah fi aqaidiha wa ibadatiha wa sya'air diniha. Semuanya ini menunjukkan bahwa umat Islam itu wihdah, bersatu. Ya. Masya Allah, masjid kita ini namanya Masjid Wihdatul Ummah. Ya. Yang seharusnya selalu mensyiarkan yang namanya persatuan umat itu. Jadi wihdah al-ummah al-islamiyah dalam masalah akidah, begitu pula dalam masalah ibadah dan syiar-syiar agama ini. Ya. Wa syuri'at hadhihi al-ijtima'atil 'azimah fil Islam li ajli masalihil muslimin. Ibadah-ibadah yang kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Ya. Fa fiha tawasul bainahum. Dengan ibadah yang dilakukan secara bersama-sama, hubungan di antara kaum muslimin itu semakin kuat. Tawasul bainahum. Justru bukan memecahkan. Ya, yang terjadi, ya ini mohon maaf, di satu masjid ada yang hari Sabtu, ada yang hari Ahad. Akhirnya kurbannya juga terpisah. Ya, sedih juga lihatnya. Meskipun ada orang yang menganggap ini perbedaan biasa. Bagi orang yang memahami ruh dan maksud daripada tujuan ibadah jamaiyah itu harusnya sedih. Tidak melihat persoalan ini sebagai persoalan biasa. Kalau dalam syiar-syiar agama kita yang harus kita nampakkan kekuatan, kita sudah berbeda, bagaimana mungkin kita bisa bersatu lagi untuk hal-hal yang lebih besar? Ya. Yang lebih strategis, ya, untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Ya. Bahkan ada ungkapan yang sebenarnya tidak pantas. Ya. Oh, ini puasanya puasa apa istilahnya? Puasa wukuf Arafah. Ini puasanya puasa wukuf Nusantara. Tidak pantas ucapan-ucapan itu. Ya. Ya, tidak pantas. Ya. Sejak zaman Rasulullah SAW, bahkan di zaman sahabat, hari Id antara Syam dan Madinah saja sudah terjadi perbedaan, ya, penetapannya. Maka masing-masing wilayah itu mengikuti apa yang ditetapkan oleh pemerintah yang ada di wilayah itu. Maka kepada mayoritas kaum muslimin yang ada di tempat itu, ya itu yang kita ikuti. Ya. Sama ketika kita pergi berhaji ke Saudi, ikut apa yang ditetapkan oleh pemerintah Saudi. Ya. Umpamanya satu kejadian. Ya, satu kejadian. Kita puasanya di Indonesia terlambat. Umpamanya ya, puasa kita di Indonesia terlambat. Selisih 1 hari dengan di Saudi, umpamanya. Kemudian ada orang dari Indonesia ini pergi umrah di akhir Ramadan. Ternyata Saudi puasanya cuma 29 hari. Ya. 29 hari. Mereka Id, ya, mereka Id, ya. Sementara orang yang berpuasa ini baru puasa 28 hari, karena di Indonesia puasanya lambat. Sementara Saudi puasanya cepat dan Idnya juga puasanya, bulan puasanya Ramadannya cuma. Boleh tidak dia pergi di sana dan mengatakan puasa saya 28, masih kurang 1. Hari Id tidak boleh saya puasa. Ini hari bagi saya ini adalah hari apa? Masih 29. Boleh tak dia tidak sholat Id?
Boleh tidak dia menyelisih apa yang dilakukan oleh kaum muslimin? Karena di Saudi sudah 1 Syawal. Tidak bisa. Kata para ulama, dia ikut Id dan dia mengganti puasanya lagi. Dia tambah puasanya setelah Id itu 1 hari supaya 29. Karena tidak ada Ramadan 28 hari. Nah, itu salah satu contohnya. Ini praktek ya yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan pelaksanaan ibadah-ibadah yang dilakukan secara bersama-sama untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, fa fihat tawasul bainahum wa tafaqqud ba'dihim ahwala ba'din. Ya, kita bisa saling mengetahui keadaan saudara kita kalau kita melaksanakan ibadah itu secara bersama-sama. Salat jamaah. Ya, salat jamaah. Kita lakukan secara bersama-sama. Akhirnya kita tahu saudara kita. Suatu saat dia tidak hadir berjamaah, kita pasti tahu. Oh, jangan-jangan sakit. Jangan-jangan ada masalah. Kok tidak hadir sholat berjamaah? Jadi dari sholat jamaah itu tahu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau sholat jamaah, itu salah satu hikmahnya kenapa beliau setelah memimpin sholat itu berbalik ke makmum. Salah satu diantaranya untuk melihat ini para sahabat hadir semua, siapa yang sakit dan seterusnya. Ya. Jadi kalau tidak hadir sholat jamaah ketahuan, oh fulan tidak hadir. Kan bisa ketahui kalau kita sholat jamaah. Ya, sekarang ini banyak tetangga kita meninggal dunia kita tidak tahu. Sakit keras kita tidak tahu. Kenapa? Karena tidak hadir dalam sholat jamaah. Ya. Kata para ulama kita, saya pernah baca tafsir yang dimaksud dengan tetangga itu, tetangga dekat ya. Wal jari dal qurba, tetangga dekat. Kalau mau tahu siapa tetangga dekat itu, yang hadir sholat subuh berjamaah. Nah, ya, itu tetangga dekat itu. Ya, yang mereka itu punya hak-hak masing-masing. Ya. Yang sholat subuh berjamaah. Kenapa harus sholat subuh? Karena kemungkinan untuk, ya harusnya, kita tidak punya alasan untuk tidak sholat subuh berjamaah di masjid. Kalau sholat duhur bisa dikatakan lagi di kantor. Sholat asar baru dalam perjalanan pulang. Mungkin masih ada alasan. Tapi kalau sholat subuh, ada alasan? Ya, kecuali musafir. Ya. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, jadi dengan sholat berjamaah kita tahu keadaan saudara-saudara kita. Wa ghairu dzalika mimma yahumul ummah al-islamiyah ala ikhtilafi syu'ubiha wa qabailiha. Dan faidah-faidah maslahat-maslahat yang lainnya yang penting, yang strategis bagi umat Islam, ya meskipun mereka itu ya bersuku-suku, berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah. Tapi salah satu tujuan daripada ibadah jamaiyah antara satu dengan yang lainnya itu saling mengenal. Ya, saling mengenal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat, "Ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum." Ya, sesungguhnya wahai sekalian manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian terdiri dari laki-laki dan perempuan, dan kami telah menjadikan kalian syu'ub, ya, sya'ab, ya, berbangsa-bangsa, ya, wa qabail, dan berkabilah-kabilah. Ini dari kabilah ini dari kabilah ini dari suku ini dari suku yang lain, ya. Tujuannya adalah lita'arafu, agar mereka saling mengenal. Bagaimana mau mengenal kalau tidak ikut dalam ibadah-ibadah yang sifatnya kolektif. Ya. Salat jamaah tidak pernah muncul. Salat Jumat juga tidak pernah muncul. Salat Id juga tidak pernah muncul. Bagaimana mau ketahuan? Ya. Nah, jadi disyariatkan ibadah jamaiyah ini agar kita ini saling ta'aruf, saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang bertakwa. Wa qad hatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa bayyana fadlaha wa 'azima ajraha. 'Azima ajriha. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memotivasi kaum muslimin
untuk melaksanakan sholat jamaah, dan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan keutamaan dan besarnya pahala yang dimiliki oleh orang yang melaksanakan ibadah haji. Ya. Dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Salatul jamaati afdalu min salatil fadhi." Salat jamaah itu lebih afdal dari salat al-fadh, yaitu salat sendirian. Salat jamaah itu lebih afdal dari salat sendirian bisab'in wa isyrina darajah. Ya, sebanyak 27 derajat. Ya, tingkatan. Ya. Ya. Jadi salat jamaah itu lebih afdal. Ya, lebih mulia, lebih utama dibandingkan seseorang melaksanakan salat sendirian kalau tidak ada uzur. Ya. Kemudian dalam hadis yang lain, waqala sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'af ala salatihi fi baitihi. Salatnya seseorang dengan berjamaah tudha'af, itu dilipat gandakan dibandingkan ala salatihi fi baitihi, dibandingkan kalau dia melaksanakan salatnya itu di rumahnya. Wa fi suqihi, begitu pula di tempat di pasar kalau dia seorang pedagang, ya, karena dia tidak mau tutup tokonya, akhirnya dia sholat di mana? Di tempatnya, di losnya, di ini. Ya. Dia pilih untuk sholat di pasarnya, di tempat ini. Nah, maka sholatnya di masjid itu lebih afdal daripada dia sholat di pasar, di tempat di mana dia berjualan. Khamsan wa isyrina dha'fa, ya, lebih mulia, lebih afdal 25 derajat. Wadzalika, bahkan ya Rasulullah jelaskan bagaimana bentuk afdalnya itu. Ya. Wadzalika annahu idza tawadda, kalau seseorang itu berwudu, fa ahsanal wudu, kemudian dia memperbaiki wudunya, tsumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa salat, dia tidak keluar dari rumahnya kecuali untuk salat. Jadi tidak ada tujuan yang lain kecuali untuk salat. Jadi dia sudah berwudu di rumahnya, kemudian dia keluar dari rumahnya untuk melaksanakan salat. Tujuan utamanya adalah melaksanakan salat. Lam yakhtu khutwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Ketika dia melangkahkan kakinya, satu langkah kakinya itu mengangkat satu derajat untuknya. Wa hatta anhu biha khati'ah. Dan kalau langkah berikutnya itu akan menghapus satu dosa. Jadi satu langkah mengangkat derajat, satu langkah berikutnya menghapus dosa. Ya. Jadi mana lebih afdal, kita jalan kaki ke masjid atau naik motor? Kan hadisnya ini langkah kaki. Ya, kalau dia melangkah, satu langkahnya mengangkat derajat, satu langkahnya menggugurkan satu dosa. Jadi kalau naik sepeda, naik apa? Satu putarannya. Ya. Ya, jelas bahwa intinya bahwa, maka dari sini sebagian para ulama mengatakan sebaiknya kalau tempat sholat kita itu masih bisa dijangkau dengan jalan kaki, artinya tidak menyebabkan kita terlambat untuk melaksanakan sholat, ya, maka sebaiknya tetap menjaga untuk berjalan kaki untuk mendapatkan keutamaan ini. Ya. Ya. Nah, tapi kalau tidak tentunya bisa dengan berkendaraan dan insya Allah juga dapat pahala. Ya. Nah, cuma untuk menghitungnya, ya, wallahu alam, bagaimana caranya. Ya. Fa idza shalla lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Kalau dia salat, melaksanakan salat di masjid itu, maka malaikat itu akan mendoakannya. Bayangkan. Kalau dia salat, fa idza shalla
lam tazalil malaikatu tusalli alaihi. Malaikat itu bersalawat untuknya. Salawat malaikat untuk seorang hamba itu namanya mendoakan hamba itu. Ya. Jadi malaikat itu akan senantiasa mendoakan hamba tersebut madama fi musallahu, selama dia berada di dalam tempat sholat di masjid itu. Jadi selama kita berada di masjid, itu malaikat senantiasa tidak berhenti mendoakan kita. Ya. Ya. Meskipun mungkin ada yang tertidur di masjid, tapi malaikat tetap mendoakan. Selama, ini kan janji Rasulullah, selama dia berada di masjid, ya, dia datang ke tempat itu untuk menunggu waktu sholat, maka selama itu malaikat akan mendoakannya, akan memohonkan ampun atas dosa-dosanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah ya di antara hal yang menunjukkan keutamaan dari sholat berjamaah itu. Ya. Ya, saya kira demikian para jamaah sekalian. Ya. Insya Allah kita akan jelaskan hukumnya dan masalah-masalah berikutnya pada pertemuan yang akan datang. Ada pertanyaan? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ini persoalan yang baru. Jadi, saya bertanya, ini siapa yang salah, umara atau jamaah? Kenapa bisa 2 kali terjadi? Di satu rumah ada 2 kali. Ada di Makassar, jamaah kita berkhutbah. Yang itu nggak belum selesai soal. Nanti lihat, jadi kita dulu. Di daerah saya di Sinjai ada istilah bahwa semua negeri hadiah, semua swasta ada satu. Jadi di sana saya kita diundang juga 2 kali. Kira-kira bagaimana itu? 2 ini ceritanya. 2 kali saya hadir. Kemudian yang salah dari ulama atau mana? Orang ini. Terima kasih. Yang pertama ya banyak istighfar ya. Jadi memang salah satu sesuatu yang diusahakan oleh setan ya. Setan agar kaum muslimin itu selalu antara satu dengan yang lainnya itu saling berselisih. Ya. Jadi tidak boleh kita ini memahami ini dalam konteks biasa-biasa saja. Ya. Ya. Walakin fit tahrishi bainahum, akan tetapi iblis itu, setan itu berusaha untuk bagaimana antara satu kaum muslimin dengan muslim yang lainnya itu saling membenci, saling tidak suka, saling berselisih di antara mereka. Ya. Maka siapa yang salah? Semua kita ini salah. Semua kita ini ya harus introspeksi semua. Ya. Ulamanya juga seperti itu. Ya. Umaranya juga seperti itu, harusnya tegas. Ya mungkin yang seumur saya atau bahkan yang lebih tua dari saya kan dapat zamannya Pak Harto dulu ya. Kayaknya di zamannya Pak Harto enggak ada model-model kayak gini. Betul ya? Nah, 80-an itu ya, saya masih ingat, masih kecil. Kebetulan rumah saya dekat lapangan Karebosi. Masya Allah, kita semua orang Makassar sholat Id di lapangan Karebosi dengan penuh rasa bangga dan seterusnya. Sekarang ini biar masjid kecil mau juga bikin sholat Id. Di mana syiar persatuannya? Kalau semua masjid mau bikin sholat Id, ya. Jadi ya semua kita lah ya, introspeksi semuanya ulama, umara, masyarakat umum ya. Karena tidak mungkin persoalan ini muncul kecuali dengan akibat dosa-dosa kita. Ini kan musibah ya, ini musibah, salah satu bentuk musibah.
Ya, dan musibah itu ketetapan Allah mengatakan musibah itu muncul gara-gara kelakuan kita semua. Bukan kelakuan fulan, tapi kelakuan kita semua. Maka kita perlu istighfar, ya. Sambil kita belajar memahami apa yang menjadi maksud tujuan ruh syariat. Syariat itu bukan hanya sekedar dilaksanakan, ya. Kalau hanya sekedar dilaksanakan, apa bedanya kita dengan robot? Ya. Tapi tujuan utama daripada syariat ini kita mengerti betul apa maksud dari tujuan pensyariatan ibadah itu. Itu yang akan menambah, ya, keyakinan kita akan, ya, kebenaran agama kita ini. Ya. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau 2 kali khutbah, ya khutbah yang salah satunya niatnya apa? Kalau 2 kali sholat yang satunya niatnya apa? Seharusnya salah satunya harus, ya, harus konsisten. Ya, konsisten. Karena tidak ada namanya 2 kali khutbah Id, tidak ada namanya 2 kali sholat hari raya. Ya. Seperti itu. Ya. Tidak tahu apa niatnya itu, niatnya apa? Yang pertama itu atau niatnya yang kedua itu apa? Padahal kita beramal itu, beribadah itu sesuai dengan innamal a'malu binniyat. Maka ditanya, niatnya apa? Ya. Yang satu khutbah Id, yang satu khutbah apa? Tidak mungkin Id 2 kali kan? Yang satu khutbah apa? Khutbah biasa. Nah, itu yang masalah. Sama juga dengan sholatnya. Ya. Ya. Wallahu a'lam. Ya. Yang lain? Ya. Ya. Ya harus puasanya tanggal 9. Naik ke saya, jangan puasa karena sudah masuk 16 puasa karena dia lebaran di dia sudah. Dan saya puasa dari Sabtu. Ya. Apa yang antum tanyakan? Saya berpuasa di hari Sabtu ya. Iya. Apa yang antum yakini? Hah? Oh, dikasih ragu, tapi antum tetap yakin. Kalau yakin, alhamdulillah. Ibadah itu tidak boleh dilakukan dengan keraguan. Ya. Jadi kita harus melakukannya dengan keyakinan atau mendekati keyakinan. Ya. Tapi kalau ragu-ragu, nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, nggak boleh. Harus sujud sahwi itu. Kalau sholat itu harus sujud sahwi. Nggak tahu ini rakaat ketiga, rakaat keempat. Nah, ya, solusinya harus sujud sahwi. Kenapa? Karena nggak boleh ada yang ragu dalam sholat kita ini. Sama dengan ibadah yang lain, nggak boleh juga ragu-ragu, harus yakin. Jadi kalau dia yakin di hari Jumat, ya dia keyakinan dia. Maka dia katakan, ini sudah hari raya. Iya, hari tasyrik. Ya, bukan salah kalau dikatakan hari tasyrik. Harusnya dia mengatakan ini hari Id, ya, bukan hari tasyrik. Hari Id. Hari Id itu tidak boleh puasa, ya, bagi Anda. Bagi orang yang di Mekah, ya. Tapi bagi kita yakin bahwa ini baru tanggal 9 Zulhijjah. Puasa Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah. Ya. Kan sederhana begitu saja caranya sebenarnya. Tidak perlu antum ragu-ragu. Ya. Lakukan ibadah itu dengan penuh. Yang kita sedihkan itu sebenarnya bukan di situnya. Yang sedihnya itu terjadinya pelaksanaan hari rayanya 2 kali. Itu sedihnya di situ. Padahal sebenarnya bisa dikompromikan. Dikompromikannya bagaimana? Tetap yang berpuasa hari Jumat berpuasa di hari Sabtu karena dia meyakini itu adalah hari Id, maka jangan puasa. Tapi sholatnya nanti sama-sama di hari. Itu solusi sebenarnya. Solusi yang terbaik supaya kita melaksanakan. Dan tidak mengapa sholat Id itu diundur sehari. Tidak mengapa. Contohnya ada di zaman Rasulullah. Di zaman Rasulullah contohnya ada.
Rasulullah mengundur sholat Id itu 1 hari. Ya. Jadi sebenarnya ada contohnya. Ya. Nah, cuma kita ini yang terkadang karena sudah akhirnya semarak Id itu tidak lagi terasa. Ya. Kan kurang terasa itu. Ya kalau Idul Adha mungkin suasananya agak bagaimana ya. Tapi kalau coba Idul Fitri itu, semaraknya Id itu, ini hari sudah ada yang tidak puasa, sebagian puasa. Sudah ada yang makan ketupat, sebagian belum. Yang aneh kalau satu rumah, yang satu rumah itu yang aneh. Ini hari sudah ada yang makan ketupat, sebagian baru besok. Aduh, padahal hari Id itu harus kita nampakkan kegembiraan. Justru yang ada belum gembira. Ya. Nah, maka egonya itu harusnya disingkirkan. Mari kita sama-sama. Ya, mari kita sama-sama. Terutama dalam syiarnya, Syiarnya itu yang perlu ditampakkan secara bersama-sama. Meskipun mungkin ada perbedaan pendapat. Saya tidak mengatakan bahwa tidak ada perbedaan pendapat dalam menentukan, kita harus pahami itu. Ada dalam Islam. Ya, ada dalam fikih itu. Nanti kalau kita bahas hari raya, mungkin atau puasa, nanti kita akan jelaskan. Ada 2 pendapat di situ dalam masalah penentuan. Tapi pelaksanaan syiarnya harusnya sama. Itu yang kita mau. Ya. Oke, cukup. Terakhir. Terkait sholat jamaah. Ya. Kita lihat sholat jamaah di masjid. Setelah kita ke masjid, orang sudah selesai jamaah. Apakah kita mendapatkan 27 derajat atau tidak? Sudah niat sholat jamaah. Sampai ke masjid orang sudah selesai salam. Bukan jika keseringan ini kan? Karena kalau jadi kebiasaan berarti yang perlu ditanyakan itu kenapa keseringan seperti itu. Jadi kita sudah niat. Insya Allah niat jamaahnya dapat. Tapi apakah dapat pahala sholat jamaah? Nanti dilihat. Jadi sebenarnya nanti akan kita jelaskan di sini ya. Jadi kalau kita terlambat, maka ada 2 hal yang bisa terjadi. Yang pertama, kalau ternyata di masjid itu masih ada orang yang terlambat sama dengan kita, sama dengan kita, maka sebaiknya kita membuat jamaah yang kedua. Tapi kalau tidak ada yang jamaah yang terlambat kecuali kita, maka sunnahnya orang yang sudah sholat itu apa? Ya, Rasulullah katakan, man yatasaddaq ala hadza. Siapa yang mau bersedekah melaksanakan sholat bersama orang yang terlambat ini. Ya, jadi disunahkan tetap menjaga yang dengan itu insya Allah pahala jamaahnya dapat. Ya, tapi dari sisi niatnya insya Allah selama bukan menjadi kebiasaan. Ya. Kalau kebiasaan ya lain lagi masalahnya. Memang malas atau selalu terlambat. Tapi alhamdulillah masih ke masjid. Ya, meskipun terlambat. Oke, saya kira demikian para jamaah sekalian. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, jazakumullah khairan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.